Dan bermula syarat yang ke-8 daripada segala syarat sah sembahyang itu menghadap ain kiblat, yakni ain Ka'bah pada orang yang puasa atasnya dengan yakin, padahal orang yang hampir dengan Ka'bah, dan dengan dhon padahal orang yang jauh dari Ka'bah. Maka tiada memandang menghadap jihad Ka'bah, karena firman Allah Ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Artinya, hadapkan olehmu ya Muhammad akan mukamu kepada ain Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Maka menghadap kiblat itu tiada wajib di luar sembahyang. Maka tertentulah wajib menghadap kiblat itu di dalam sembahyang jua. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ia di dalam Masjidil Haram menghadap ain Ka'bah. Maka sabda beliau, hadhil qiblah, bermula ini Ka'bah, itulah kiblat. Padahal mengisyarah ia dengan telunjuknya kepada ain Ka'bah, yakni ain Ka'bah. Inilah kiblat, tiada yang lainnya daripada jihad. Maka hasar pada sabda Nabi hadhil kiblat itu menolakkan dia bagi menggenggamkan syaitan pada ayat atas makna jihad. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti barang yang kamu ketahui akan daku sembahyang. Maka tiada sahlah sembahyang dengan tiada menghadap kiblat dengan ijma para ulama. Kata Syekh Zarkashi di dalam kitab Khadam, tiada yang dikehendaki dengan ain itu jidar Ka'bah, tetapi ia pekerjaan yang istilahi. Artinya, dan tiada samtul bait dan hawanya ke atas hingga ke langit dan ke bawah hingga bumi yang ketujuh. Dan dicarakan berbetulan dengan ain Ka'bah pada huruf, tiada pada hakikat. Jadi,
Dan dicaratkan pada orang yang hampir dengan Ka'bah bahwa berbetulan sekalian badannya dengan Ka'bah, bagi orang yang dekat dengan Ka'bah. Maka jikalau keluar setengah badannya atau setengah saf yang panjang yang terbentang pada hamparan Ka'bah daripada berbetulan dengan dia, niscaya tiada sahlah sembahyangnya. Dan dicaratkan berbetulan dengan dada pada berdiri dan pada duduk, dan dengan kebanyakan badan pada rukuk dan pada sujud. Bermula yang dikehendaki dengan dada yaitu sekalian lintang badan, yaitu daripada tepi bahu sebelah kepada tepi bahu yang sebelah lain. Maka jikalau menghadap dia akan tepi Ka'bah, maka keluar sesuatu daripada lintang badan daripada berbetulan dengan Ka'bah, niscaya tiadalah sah sembahyangnya bagi hak orang yang dekat dengan Ka'bah. Adapun orang yang tiada kuasa menghadap kiblat, seperti orang yang sakit tidur dia, tak mungkin dia menghadap kiblat. Ya. Seperti orang yang sakit yang tiada mendapati ia akan orang yang lain yang menghadapkan ia akan ke kiblat, maka hendaklah ia sembahyang atas sekira-kira halnya dan sah sembahyangnya, karena tiada disyaratkan pada haknya itu menghadap kiblat, tetapi wajiblah atasnya mengulangi sembahyang karena nadir akan Allah-Nya kapan-kapan ia bisa menghadap akan kiblat. Ya, okay. Hadirin para hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu sedang jamaah majelis yang dirahmati Allah, punya kami muliakan. Pada pembahasan kita yang telah lalu, majelis kita yang telah lewat tentang cara-cara untuk sah sembahyang. Ada 8 syarat untuk sah sembahyang. Maka malam ini kita masuk kepada syarat yang terakhir, yakni syarat yang ke-8 daripada segala syarat sah sembahyang. Pada pembahasan kita yang telah lewat kemarin, yang ke-6 suci daripada najis yang tiada dimaafkan, dan yang ke-7 menutup aurat. Aurat jikalau laki-laki antara pusat dengan lutut, jikalau dia perempuan semua badannya aurat kecuali wajah dengan batasan-batasannya dan 2 telapak tangan, dahir dan batin sampai kepada pergelangan. Itu saja yang bukan aurat. Lain daripada wajah dan 2 telapak tangan, andai terbuka dalam sembahyang, batal sembahyang. Sama ada dibukanya sengaja atau dibukanya tanpa sengaja, kecuali dihembus oleh angin lalu dia tutup dengan segera, maka tidak batal sembahyang. Tapi kalau bukan perbuatan angin, perbuatan sengaja manusia, batal. Sama ada yang menyengaja itu orang dewasa atau orang yang tidak dewasa. Anak-anak, ibunya lagi sembahyang, sengaja disingkapkan mukena ibunya. Tidak sengaja, anak-anak itu tidak tahu dia hukum batal sembahyang, maka kesengajaan perbuatan manusia menyebabkan batal sembahyang, kecuali tidak sengaja. Karena anaknya sambil lari, disepak olehnya ujung mukena ibunya, terbuka kakinya, segera dia tutup, tidak batal karena bukan perbuatan sengaja. Beda dengan anak itu sengaja perbuatannya. Maka apabila sengaja perbuatan, sama ada yang menyengaja itu orang dewasa atau anak-anak, sembahyang dianggap batal. Apa yang membatalkannya? Terbuka aurat di salah satu juzuk sembahyang. Adakala di awal sembahyang, adakala di pertengahan sembahyang, adakala sebelum selesai sembahyang. Mulai daripada takbir sampai kepada salam, sebagaimana tidak boleh berhadas bernajis, juga tidak boleh terbuka aurat. Batasannya tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, kata Nabi. Mulai daripada takbir disudahi dengan salam. Antara takbir dengan salam berlaku syarat yang 8 itu. Mulai daripada suci badan dan pakaian daripada najis yang tidak dimaafkan, sampai kepada yang ke-7 kemarin, mulai angkat takbir sampai kepada salam tidak boleh ada sedikit masa terbuka aurat.
Jika terbuka aurat laki-laki antara pusat dengan lutut, dalilnya hadis Nabi, auratul mukmin baina surah wa rukbah, kata Nabi. Aurat seorang laki-laki mukmin antara pusat dengan lutut. Adapun laki-laki mana? Ayat mengatakan semua zinahnya badannya itu aurat ila ma zahara, kecuali barang yang selalu terbuka. Mana yang dianggap lahir? Wajah dan dua telapak tangan. Lain daripada wajah dan dua telapak tangan untuk perempuan aurat. Termasuklah rambut yang masih menempel pada kepala. Tidak masuk rambut yang sudah tercabut daripada kepala. Keluar rambutnya misalnya, rambut itu masih menempel pada kepala, masih menancap pada kulit kepala, maka rambut itu aurat. Kecuali rambut yang sudah terurai, rambut yang sudah tercabut, rambut yang sudah terpotong dari batasan kepalanya, maka rambut itu tidak lagi menjadi juzuk aurat walaupun juzuk daripada badan. Selama rambut itu bersambung kepada kulit kepala, masih menancap pada kulit kepalanya, maka rambut bagi perempuan juga masuk aurat. Apabila terbuka dalam sembahyang, batal sembahyang. Ya, masuk kita pada pembahasan yang terakhir, yakni syarat yang ke-8. Untuk syarat sah sembahyang wajib menghadap kiblat. Maka tertakhirlah menghadap kiblat itu hanya wajib dalam sembahyang. Di luar sembahyang tidak wajib menghadap kiblat. Lagi baca Fatihah. Baca atau baca Fatihah menyuruh dalam sembahyang wajib, di luar sembahyang sunnah. Ya. Baca Fatihah, baca Quran yang wajib hanya dalam sembahyang, itu pun kadar Fatihah. Lain daripada di luar sembahyang, baca Quran itu sunnah. Adapun menghadap kiblat wajibnya tertayin dalam sembahyang. Sama ada sembahyang yang sembahyang wajib atau sembahyang yang sembahyang sunnah, kecuali nanti sembahyang sunnah dalam perjalanan. Yang tadi kecuali nanti. Yang umumnya, awalnya menghadap kiblat itu syarat untuk sah sembahyang. Sama ada sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Mana yang dikatakan kiblat? In Ka'bah. Dalilnya pertama ayat Al-Qur'anil Karim, firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Allah perintahkan kepada Nabi supaya menghadapkan wajahnya kepada Masjidil Haram. Yang maksud ayat ini mana? Bermaksud ayat ini dalam sembahyang, tidak berlaku ayat ini di luar sembahyang. Maka perlu dinyatakan karena ayat ini umum ini. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Memang selalu menghadap kiblat. Maka berlaku ayat ini maksud fawalli wajhaka itu ketika Nabi dalam sembahyang. Kan awal-awal ceritanya, hikayahnya sirah nabawiyah, ketika wajib sembahyang Nabi belum menghadap ke Ka'bah. Kiblat pertama Nabi Baitul Maqdis, Palestina. Baitul Maqdis, 3 masjid yang paling agung di bumi ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kiblat pertama Nabi Masjidil Aqsa. Dari mulai Nabi pulang peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi memulai sembahyang dengan Jibril, maka Nabi itu menghadap kepada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Sekian lama Nabi menghadap kepada Masjidil Aqsa, ketika Nabi sedang sembahyang zuhur, barulah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu pun datangnya pada rakaat yang ketiga Nabi sembahyang. Karena orang yang pergi haji dan umrah ada masjid Qiblataini namanya. Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Di masjid itulah pertama Nabi menghadap Masjidil Haram. Sedang Nabi sembahyang dengan sahabat menghadap kepada Palestina Masjidil Aqsa, maka rakaat yang ketiga ketika Nabi bangun, maka Nabi berputar arah menghadap Ka'bah, maka semua sahabat yang tadinya berada di belakang Nabi, posisinya sudah di depan Nabi, maka semua sahabat juga berbalik arah lari kepada belakang Nabi. Jangan tanya cara sahabat berpindah. Belum nengok, mana mungkin. Tak menjaga ada bergeser hingga semua sahabat itu sudah berada di belakang Nabi. Maka masjid itulah masjid pertama Nabi menghadap ke Masjidil Haram. Sebelumnya Nabi menghadap kepada Masjidil Aqsa. Maka masjid itulah yang dinamakan dengan Masjid Qiblataini. Masjid yang satu sembahyang Nabi, 2 kiblat. 2 rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat yang terakhirnya menghadap ke Masjidil Haram. Jadi modal pindahnya lintang.
Misal, nyo Masjid Qiblataini, nyo posisi Masjidil Aqsa, sementara Masjidil Haram di belakang Nabi. Nya, posisinya bintang. Nya, nyo Masjidil Aqsa, ini Masjid Qiblataini, ini Masjidil Haram posisinya. Nabi pertama sembahyang menghadap kepada Masjidil Aqsa. 2 rakaat Nabi sembahyang turun ayat perintah Allah Taala menghadap ke Masjidil Haram. Maka Nabi berputar nyo Masjid Dajjal. 90 derajat, punya 180 balik dah bang. Ya, gimana? Padi derajat namanya ini. Nah, 90 derajat. Total 80. Oh, berarti ini 180. Lo pikir 180-nya? Berarti kalau putar kembali 360. Oh, kayaknya berarti. Jadi perputaran Nabi, perpindahan Nabi 180 derajat. Yang tadinya belakang menjadi muka, yang tadinya muka menjadi belakang. Maka kalau berputar kembali kan 360. Betul ini. Di 180 derajat perputaran pindah. Ya, itulah maksud ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan ini yang kedua, ketika Nabi sembahyang di Masjidil Haram